Oke, jadi hari ini tanggal 9 Juni 2021, hari Rabu, di PAT VDH Bogor Taman Sari, kita melanjutkan sesi meditasi kita setiap minggu. Seperti biasa, Bante akan menjelaskan tentang pendahuluan Anapanasati. Pada saat kita berlatih meditasi terhadap pernapasan ini, ya, menyadari nafas, pertama-tama kita harus mempertahankan tubuh bagian atas tetap tegak agar keluar dan masuknya nafas terjadi secara alami. Kepala jangan mendongak ke atas, juga jangan menunduk ke bawah, tetapi menghadap ke depan. Duduklah dengan nyaman. Jika Anda mau duduk di kursi bisa, tetapi jangan menyender. Kalau Anda duduk bersila, itu bisa lebih bagus. Nah, pada saat duduk bersila, gunakanlah bantal di bagian pantat, ya, agar posisi pantat lebih tinggi daripada lutut. Nah, lutut biarkanlah rileks menyentuh lantai atau alas duduk. Nah, kalau lutut tidak bisa menyentuh alas duduk atau lantai, Anda bisa sokong, Anda topang dengan bantalan kecil atau handuk atau selimut yang dilipat. Nah, setelah mempertahankan tubuh seperti ini, Anda harus merilekskan batin dan jasmani. Jadi duduklah dengan nyaman, tidak tegang, ya, meskipun pertahankan tubuh bagian atas tegak, tetapi tidak tegang. Rilekskan tubuh jasmani, ya. Kemudian batin Anda. Setelah batin Anda rileks, Anda bisa membawa perhatian Anda di sekitar lubang hidung. Ya. Di daerah sekitar sini, Anda bisa merasakan keluar masuknya nafas. Jangan perhatikan sentuhan nafas di kulit Anda. Jangan perhatikan nafas masuk yang sudah masuk ke dalam tubuh, ya. Tetapi hanya menyadari nafas di depan lubang hidung. Apa yang terjadi dengan nafas di depan lubang hidung? Jangan ikuti nafas masuk di dalam tubuh atau mengikuti nafas yang sudah keluar dari tubuh. Hanya menyadari nafas di depan lubang hidung saja. Kemudian pada saat dia masuk, Anda menyadari sebagai masuk, masuk. Kemudian pada saat dia keluar, Anda bisa sadari sebagai keluar, keluar. Dengan demikian, Anda menyadari masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, Anda hanya menyadari saja, mengamati saja, biarkan dia berjalan secara alami, jangan membuat nafas jadi halus atau panjang atau pendek. Jadi hanya menunggu nafas sebagaimana apa adanya saja. Kemudian kalau muncul bentuk-bentuk pikiran, Anda tidak ikuti, Anda tidak terlibat secara emosional, Anda hanya potong di situ, kemudian Anda balik lagi ke nafas. Semakin cepat Anda balik ke nafas, semakin baik. Jadi dua hal ini selalu kita usahakan. Yang pertama adalah mengamati atau menyadari nafas tanpa jeda untuk waktu yang semakin lama semakin baik. Pada saat mengamati nafas demikian, batin harus dipertahankan untuk tetap rileks. Tidak boleh usaha terlalu kuat, juga tidak boleh usaha terlalu lemah. Objek harus selalu dipertahankan di dalam batin, disadari di dalam batin dengan jelas. Kemudian pada saat pikiran mengembara, inilah adalah aspek yang kedua yang perlu kita kembangkan. Secepat mungkin kita kembali lagi ke objek meditasi kita.
Itu kedua hal ini yang perlu kita kembangkan sepanjang kita meditasi. Kalau kedua ini bisa dikembangkan, baru perlahan-lahan konsentrasi akan terbentuk. Semakin lama akan semakin lama, semakin lama akan semakin mendalam. Pada saat batin rileks, pikiran semakin tenang, akan muncul banyak fenomena-fenomena ya, seperti bahagia, kedamaian, ketenangan akan muncul. Tetapi jangan perhatikan kebahagiaan tersebut, jangan terlarut dalam kebahagiaan tersebut atau ketenangan tersebut. Tetap objek meditasi kita tidak boleh lepas dari perhatian kita. Jadi tugas kita hanya satu, hanya mengamati nafas saja, menyadari nafas saja. Fenomena-fenomena batin yang lainnya kita abaikan. Suara, sentuhan, bau, bentuk-bentuk pikiran, semua objek tersebut akan mengganggu konsentrasi. Oleh sebab itu, jangan diperhatikan. Kembali lagi ke objek meditasi, nafas masuk, nafas keluar. Jika setelah 20 menit atau 30 menit, kaki terasa sakit, di awal rasa sakitnya hanya ringan, jadi kita abaikan saja, berusaha kembali lagi ke nafas. Dengan rileks, menyadari nafas masuk, nafas keluar. Kemudian kalau rasa sakit sudah sangat mendominasi, maka kita tidak bisa fokus dengan rileks. Nah, pada saat kita tidak bisa fokus dengan rileks ke objek meditasi kita, di mana saat itu pikiran selalu terganggu oleh rasa sakit. Nah, pada saat itu kita bisa mengganti cara duduk kita, postur tubuh kita. Mungkin yang tadinya kaki sebelah kanan di depan, kita pindahkan masuk ke dalam. Kemudian kaki kiri sekarang yang di depan. Atau misalnya Anda mau lipat ke belakang, ya, ke belakang pantat Anda, kaki kanan yang tadinya di depan, Anda lipat ke belakang juga bisa. Setiap kali Anda ganti postur seperti ini, jangan perhatikan kaki Anda, tetapi berusaha tetap mempertahankan kesadaran terhadap nafas. Pertahankan tubuh tetap tegak pada saat Anda mengganti postur. Dengan demikian Anda akan merasa nyaman lagi, rasa sakit akan hilang. Nah, pada saat itu Anda harus berusaha lagi menjaga kesadaran Anda terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Dengan demikian, jika Anda bisa mengembangkan konsentrasi lebih awal daripada munculnya rasa sakit, maka Anda bisa mengabaikan rasa sakit dan Anda bisa duduk dengan nyaman untuk waktu yang semakin lama. Marilah kita bersama-sama fokus kepada nafas untuk 30 menit ke depan. Lemita, mari kita bermeditasi. Duduk yang baik. Meditasi dimulai. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Veronica Laksana. Wandani Bante, saya membaca bahwa Buddhanusati bukan original ajaran Buddha, tetapi Buddhanusati termasuk dalam Samatha Bhavana. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Bante. Ya, Buddhanusati termasuk dalam Samatha Bhavana, betul ya.
Terus Buddha Nusati juga merupakan ajaran Buddha karena di banyak sutta, ya, khususnya misal di Dhajaga Sutta, ya, di sana Buddha menganjurkan biku untuk merenungkan kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi singkatnya, Buddha Nusati adalah ajaran Sang Buddha, Buddha sendiri yang menganjurkan para biku untuk melatih Buddha Nusati atau Dhamma Nusati atau Sangha Nusati. Nah, misalnya seperti di Dhajaga Sutta. Sutta bendera ya, Dhajaga itu bendera atau panji ya, panji. Sadu, Bante. Bante, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ermawati. Nampaknya pertanyaan ini lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, Bante, terkait dengan pertanyaan membedakan merinding ketakutan dengan merinding piti, Bante. Nah, sebelumnya sudah ditanyakan, kalau secara perasaan udah jelas, terasa bedanya, tapi bagaimana dengan secara fisik, Bante? Secara fisik membedakan merinding ketakutan dengan merinding piti. Terima kasih, Bante. Jadi yang namanya perasaan itu selalu berasosiasi sama batin, ya. Jadi kalau kita nggak punya batin, kita nggak bisa mengalami objek. Ya, benda mati nggak bisa, meskipun kita sentuh benda mati, dia nggak merasa disentuh. Dia nggak merasakan sentuhan itu halus atau ringan, kasar, lembut. Nah begitu juga kita, tubuh ini hanya fasilitas ya. Jadi sebagai media saja. Nah jadi kalau ada tubuh kita disentuh oleh sesuatu hal, nah itu kita merasa sentuhan itu. Nah jadi sentuhan ini juga ya, karena kualitas sentuhannya kita dapat membedakan ini piti atau karena takut itu. Nah jadi seperti itu. Bante kurang paham maksudnya di situ. Apa bedanya fisik sama batin, karena fisik itu tidak bisa merasakan, ya batin yang merasakan. Nah karena batin yang merasakan, maka batin akan bisa membedakan antara piti atau takut, ya. Kegiruan atau takut. Sadu, Bante. Bante, selanjutnya dari Kalamita yang tidak menyebutkan namanya, Wandami Bante, apakah ada manfaat yang berbeda dalam menjalankan carita sila dan wanita sila? Mungkin salah satunya dalam aspek kekuatan sila membantu kita untuk mengatasi kilesa. Terima kasih, Bante. Ya dua-duanya membantu kita mengatasi kilesa. Ya. Nah sejauh mana sila bisa membantu mengatasi kilesa, yaitu ada tiga tahap ya menyingkirkan kilesa. Yang pertama adalah awitikama. Ya. Sebentar. Tadangga pahana, ya. Yang pertama adalah tadangga pahana. Yang kedua adalah wikhambana pahana. Yang ketiga adalah samucheda pahana. Nah tadangga pahana itu maksudnya pahana adalah menyingkirkan. Ya, menyingkirkan tadangga. Sementara aja menyingkirkan. Secara momen. Pada saat itu aja. Jadi waktu kita menjalankan sila, pada saat kita menjalankan sila itu, kita bisa menekan kilesa, menyingkirkan kilesa. Nah, jadi itu disebut sebagai tadangga pahana dan itu hanya ranah dari sila. Ya. Karena menjaga moralitas, kita menyingkirkan kilesa, hanya momen itu saja, waktu itu saja. Yang kedua adalah wikhambana pahana. Wikhambana itu artinya ditekan ya,
Nah, tapi bukan berarti dalam maksud seperti kita menekan air ya, misalnya kalau kita pakai tangan kita tekan air ke bawah, nah itu akan ada dorongan tekanan yang dorong ke atas lagi ya, mantul ke atas. Nah, bukan seperti itu maksudnya, tapi dalam arti mungkin meredam lebih tepat ya, meredam. Nah, ini ranahnya si samadhi. Ya, waktu kita berlatih meditasi misalnya anapanasati, selama kita bisa fokus ke objek meditasi kita, nah waktu itu juga tidak bisa muncul kilesa, kekotoran batin. Nah, atau misalnya kalau konsentrasi kita sudah agak dalam ya, meskipun kita sudah mulai beraktivitas buka mata ya, tapi batin kita masih tenang. Nah, ini ada momentumnya dari samadhi tadi. Nah, ya, mungkin selama periode tertentu ya, kilesa tidak bisa muncul. Ya, misalnya semakin dalam konsentrasinya, ya misalnya jana 4 atau jana 3, jana 2, jana 1, nah itu akan memberikan momentum yang berbeda sejauh semakin konsentrasi dalam, maka akan semakin meredam aktivitas dari kilesa. Jadi meskipun dia buka mata, kilesa mungkin masih tidak mudah untuk muncul ke pemulkaan lagi. Nah, ini disebut sebagai wikhambana pahana. Jadi penyingkiran kilesa akibat dari teredamnya ya, dengan meredam. Nah, kemudian samuceda pahana. Ini dengan memotong seperti kita memotong akar ya. Nah, jadi ini di momen Maggaphala, pada saat kita merealisasi pencerahan, nah pada saat itu panya menyingkirkan kilesa itu secara bertahap ya. Tapi sekali disingkirkan, maka kilesa itu nggak bisa muncul lagi. Nah, ini ada 3 jenis penyingkiran kilesa, yang momentary, kemudian karena meredam, yang ketiga karena memotong akarnya. Nah, jadi sila meskipun dibagi menjadi carita sila dan warita sila, keduanya berfungsi sama untuk menyingkirkan kilesa secara momen itu saja, pada saat menjalankan sila itu saja. Nah, bedanya apa carita sila sama warita sila? Kalau warita sila itu misalnya untuk umat awam Pancasila. Nah, warita sila disebut sebagai untuk umat awam itu Pancasila. Jadi kalau Pancasila tidak dijalankan, maka itu akan memberikan karma buruk yang kuat yang bisa menjatuhkan ke 4 alam penderitaan. Nah, oleh sebab itu Buddha sarankan untuk kita menghindari sesuatu yang patut dihindari. Jadi 5 sila itu. Nah, kalau tidak dijalankan, itu bisa berbahaya bagi kita. Juga bisa membuat orang lain menderita. Nah, oleh sebab itu disebut sebagai warita, sesuatu yang harus kita hindari. Nah, kalau carita sila, misalnya seperti untuk umat awam, 8 sila, 9 sila atau 10 sila. Nah, kalau dari sila yang ke-6 sampai yang ke-10, ya, itu sebetulnya kalau seorang umat awam tidak jalankan pun mungkin tidak merugikan makhluk lain. Ya. Nah, tapi kalau dijalankan itu akan bermanfaat untuk umat awam tersebut. Nah, jadi misalnya tidak makan malam atau tidak makan di luar jam makan. Nah, itu sebetulnya tidak merugikan siapapun. Tapi kalau bisa dijalankan, maka ini adalah latihan yang lebih tinggi. Nah, lebih kondusif untuk latihan spiritual. Nah, juga tidak menyanyi, tidak mendengarkan lagu. Kita tidak merugikan orang, tapi kalau dijalankan akan bermanfaat. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi kalau carita sila, itu secara permukaan kita bisa melihat bahwa ini latihan yang lebih tinggi sebetulnya daripada warita sila. Kalau warita sila sudah terpenuhi, ya, carita sila ini seperti memoles kembali gitu ya. Jadi misalnya meja ini kotor. Kalau kita sudah singkirkan kotoran-kotoran yang besar ya,
Nah, yang tersisa hanya kotoran-kotoran yang halus. Nah, carita sila ini kalau kita kembangkan, kalau kita jalankan, kalau kita latih, nah dia bisa menyingkirkan kotoran-kotoran halus ini. Nah, tapi kalau warita sila aja tidak dibersihkan, ya, meskipun kita melatih carita sila, nah, kita tetap bisa jatuh ke 4 alam penderitaan. Nah, itu bedanya. Jadi yang paling baik adalah dua-duanya dijalankan. Sadu. Jelas sekali Bante, mengenai. Lanjutnya Bante, pertanyaan dari Bapak Frankie Fonso di Makassar. Wandami Bante, bagaimana pandangan Bante tentang hipnoterapi, di mana biasa dikatakan bahwa pikiran atau batin kita dibawa ke kondisi theta? Apakah saat kita meditasi, kondisi pikiran juga berada pada kondisi theta? Mohon penjelasannya Bante. Nah ini Bante kurang tahu kondisi theta, jadi perlu cari tahu dulu maksudnya apa. Nah jadi, tapi kalau dalam kondisi apa di hipnoterapi seperti itu ya, nah bahkan Bante juga pernah dengar soal regresi. Nah ada meditator yang pernah diregresi sebelumnya, tapi setelah bisa melihat kehidupan lampau, itu ternyata berbeda. Ya. Nah jadi regresi bisa salah juga ya. Hanya mengkondisikan batinnya agar bisa keluar dari permasalahannya seperti itu. Jadi seperti manipulasi ya. Seperti manipulasi batin, manipulasi persepsi. Nah ada yang bilang seperti itu juga. Tapi Bante kurang tahu persis apa sesungguhnya yang terjadi di hipnoterapi. Karena Bante juga belum pernah di hipnoterapi. Sadu. Terima kasih Bante. Lanjut Bante, pertanyaan dari Ibu Marita. Wandami Bante, saya waktu meditasi konsentrasi pada nafas, tapi juga dapat mendengar suara. Tapi saya tidak terpengaruh. Saya tetap fokus ke nafas. Timbul perasaan nikmat. Tapi yang ada di depan hidung saya warnanya seperti air laut. Kapan saya baru meninggalkan nafas dan pindah ke warna itu? Terima kasih Bante. Ya seperti yang tadi di pendahuluan Bante jelaskan ya. Waktu kita meditasi samatha bhavana, nah itu yang penting sekali kalau kita bisa mengikuti instruksi dari guru ya. Jadi kalau kita ikutin instruksi yang benar, maka meditasi kita sebetulnya nggak bisa memberikan efek samping yang merugikan. Nah, cuma beberapa meditator cerita bahwa setelah mendengar suara lalu bisa ini, bisa itu. Nah, nanti lama-kelamaan jadi konslet dan lain-lain. Nah, itu karena sebetulnya sudah nggak ngikutin instruksi awalnya ya. Jadi kalau kita bisa fokus hanya ke objek meditasi saja, fenomena apapun yang muncul pada saat kita meditasi itu kita bisa abaikan. Nah itu kita akan selalu di jalan yang benar. Konsentrasi pasti akan selalu berkembang. Dan gak akan muncul yang aneh-aneh. Ya. Nah tapi kenyataannya ada beberapa meditator, waktu fenomena-fenomena muncul mereka ikuti. Nah oleh sebab itu mereka lupa objek meditasi. Sehingga konsentrasi bukannya semakin bagus, ya, akhirnya malah semenjak itu dengar suara-suara atau melihat barang-barang yang orang tidak lihat, ya. Nah, akhirnya meditasinya jadi melenceng ya. Ya, jadi kemudian prioritasnya juga bisa jadi melenceng. Nah, yang seperti itu kalau kita bisa hindari, terus kita hanya fokus ke nafas saja atau objek meditasi saja, nah seharusnya itu nggak ada kendala-kendala yang aneh-aneh ya. Nah itu satu. Kemudian kalau Bante dengar dari laporan meditasinya, sepertinya Anda kalau bisa fokus ke nafas terus, ya, mengabaikan suara-suara tersebut, nah berarti Anda sudah betul, ya meditasinya udah betul. Nah apapun ya, nggak cuma suara sebetulnya, ya sentuhan, sensasi di tubuh,
ada bebauan, atau mungkin nanti di pikiran Anda muncul objek-objek aneh-aneh ya. Nah, Anda hanya abaikan saja semua objek itu, berusahalah tetap tidak melepas objek meditasi Anda, terus mengamati objek. Nah, itu Anda akan terus berkembang. Nah, kemudian Anda laporkan bahwa Anda melihat warna biru seperti air laut. Pada saat Anda fokus ke nafas, di situ Anda melihat warna biru tersebut. Nah, itu juga nggak apa-apa ya. Nah, kapan Anda bisa fokus ke warna tersebut? Mungkin di pertemuan sebelumnya Bante sudah jelaskan, tapi di sini mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi waktu Anda fokus ke nafas, awalnya Anda tidak melihat apapun di daerah sekitar terjadinya nafas ini. Nah, tapi pelan-pelan Anda bisa melihat mungkin warna biru seperti laut tersebut. Nah, Anda harus perhatikan apakah warna tersebut sudah bercampur dengan nafas. Dalam arti, waktu Anda fokus ke nafas, Anda melihat warna. Pada saat Anda fokus ke warna, itu juga nafas. Jadi nafas dan warna sudah bercampur menjadi satu. Ya, seperti air, ya, air minum, terus kita masukin gula. Kalau kita aduk, ya, air gula larut, jadi seluruh air akan berubah menjadi manis. Nah, jadi seperti itu, air dan gula tidak terpisahkan. Waktu Anda mencicipi gula, Anda mencicipi juga air. Waktu Anda merasakan air, Anda juga merasakan manis gula. Nah, seperti itu. Jadi waktu Anda fokus ke nafas, di situ juga Anda seolah-olah melihat nafas jadinya. Bukan merasakan nafas yang sebelumnya tadi, ya. Nah, jadi Anda seolah-olah melihat nafas itu seperti punya bentuk atau padat. Nah, waktu itu berarti nafas dan warna sudah bergabung. Nah, kalau nafas sudah bergabung dengan warna seperti itu, Anda bisa tunggu sebentar dengan sembari fokus ke nafas seperti sedia kala. Nah, kalau Anda lihat penggabungannya itu stabil, dalam arti mereka enggak pecah lagi, enggak misah lagi, nah, berarti dia stabil kita bilang ya. Jadi kalau Anda bisa sembari fokus ke nafas, tapi Anda tetap menyadari bahwa mereka terus stabil penggabungannya ya. Mungkin 5 menit atau 10 menit Anda bisa lanjutkan. Nah, kemudian kalau memang stabil penggabungannya seperti itu, Anda bisa fokus ke nafas yang sudah memiliki warna itu. Ya. Nah, waktu Anda sudah fokus ke warna tersebut, yang kita sebut sebagai nimitta, nah Anda harus lupain nafas. Ya. Jangan fokus nafas dan warna secara bersamaan. Tetapi di awal mungkin karena objeknya terlalu dekat ya, seperti di bawah hidung Anda ini. Nah, jadi Anda mungkin sesekali merasakan nafas. Nah, itu enggak apa-apa ya kalau terjadi sesekali Anda menyadari nafas, itu enggak apa-apa. Tapi maksud Bante, jangan berpindah-pindah. Sebentar fokus ke nafas, sebentar fokus ke warna, nimitta ya. Nah, kalau Anda fokus antara nafas dan nimitta, nah itu konsentrasi Anda bisa berkembang tapi nggak akan jauh, nggak akan dalam sekali. Tapi kalau Anda bisa fokus ke nimitta, nah itu fokus Anda akan bisa konsentrasi semakin lama semakin dalam. Nah, nanti nimitta juga akan menjadi semakin lama semakin terang. Nah, itu yang perlu diwaspadai waktu Anda fokus ke nimitta. Jadi Anda harus lupain nafas. Kecuali ya, nimittanya jadi redup atau hilang. Nah, waktu itu Anda balik lagi ke nafas. Karena nafas adalah penyebab munculnya nimitta. Nah, Bante ingatkan, waktu fokus ke nimitta akan lebih sulit daripada fokus ke nafas. Nah, itu kadang-kadang meditator jadi takut fokus ke nimitta, ya, nggak begitu yakin, nggak begitu percaya diri. Nah, sesungguhnya yang keterampilan yang harus kita kembangkan adalah fokus ke nimitta. Karena fokus ke nimitta lebih sulit daripada fokus ke nafas. Ya. Nah, tapi kalau kita bisa fokus ke nimitta, konsentrasi kita bisa jauh berkembang ya, jauh lebih terkonsentrasi lagi. Nah, itu yang perlu dikembangkan
waktu fokus ke nimitta. Sadu, sadu, sadu. Nanti lanjut ke pertanyaan dari Bapak Kristianto. Namo Buddhaya Bante, ketika kita sudah menentukan untuk meditasi selama 30 menit, tapi setelah berapa lama rasanya sudah sangat kacau atau sulit kembali ke objek meditasi. Apakah lebih baik kita stop sebentar meditasinya, lalu mulai lagi ketika sudah tenang? Atau kita usahakan terus fokus ke objek sampai habis waktu meditasi yang sudah ditentukan tadi? Terima kasih, Bante. Jadi sebetulnya Bante kurang paham maksudnya kacau ya. Jadi kacaunya Bante mungkin bukan kacaunya kalian, atau kacaunya kalian mungkin bukan kacaunya Bante. Jadi kita harus menyamakan persepsi kacau ini dulu ya. Tetapi nggak apa-apa, maksud Bante, waktu Anda meditasi, memperhatikan nafas, kalau Anda nggak bisa lagi fokus ke nafas, ya, pikiran selalu keluar. Nah, terus apalagi kalau waktu Anda fokus, Anda menjadi semakin tegang, ya, semakin tertekan di daerah mata atau semakin tegang di daerah bahu dan lain-lain. Nah, itu Anda mungkin lepas aja lebih baik, ya. Caranya salah berarti. Cara fokusnya, ya. Karena kalau Anda usaha terlalu kuat, nanti justru bukan nafas yang dominan nanti jadi unsur keras, ya. Karakteristik keras atau kohesi, ya, menyatu seperti itu. Nah, jadi kebanyakan meditator karena objek ini biasanya lebih jelas daripada nafas, nah nanti mereka malah fokus ke fenomena ini keras, fenomena kohesi ini ya, yang merekat gitu. Nah, jadi nanti mereka seperti terkurung di dalam situ, susah kembali lagi ke nafas. Ya, mau fokus ke nafas, selalu fokusnya ke situ. Mau fokus ke nafas, selalu baliknya ke situ. Nah, pada saat itu lebih baik Anda lepas dulu, ya. Karena Anda seperti sudah terjebak di dalam, ya. Nah, lebih baik lepas dulu, relax dulu, ya. Anda bisa relaksasi dulu, lihat objek yang jauh, ya. Kemudian buang dulu semua tekanan di dalam batin, ya, relax. Nah, habis itu mungkin baru mulai fokus lagi. Hati-hati bahwa fokusnya itu nafas. Terus waktu fokus ke nafas itu harus relax batinnya. Nggak boleh terlalu berusaha, juga nggak boleh terlalu kurang, ya, lemah usahanya. Jadi pas aja. Yang penting objeknya jelas, tapi kita tetap relax, fokus ke nafas seperti itu. Nah, kebanyakan meditator ingin cepat berhasil, jadi mereka fokus dengan kuat, terus dengar bahwa kalau bisa fokus dengan detil dari awal, pertengahan, akhir, awal, pertengahan, akhir. Nah, akhirnya mereka berusaha dorong pikiran, mengetahui awal sampai akhir, awal sampai akhir. Nah, bukannya nggak bagus fokus dari awal sampai akhir, ya, tapi tidak bagus kalau itu tidak natural. Ya. Makanya Bante jarang sekali membimbing meditator untuk bisa fokus seperti itu. Tapi sebetulnya itu akan terjadi secara natural. Kalau Anda hanya fokus, tapi Anda fokusnya hanya untuk mengetahui nafas sebagaimana apa adanya dengan rileks. Nah, tapi secara otomatis dia akan mengetahui seluruh tubuh napas yang namanya, ya, seluruh tubuh napas. Nanti kalau konsentrasinya udah bagus, terus usahanya juga pas, ya, batinnya juga semakin tenang. Nah, dia nanti otomatis akan menyadari nafas dari awal hingga akhir, dari akhir hingga awal. Ya, itu akan terjadi secara alami, jangan dipaksakan. Oleh sebab itu, Anda hanya sadari saja dengan rileks dari awal, ya. Nah, waktu kasar mungkin seadanya saja, terus waktu makin halus nanti dia akan otomatis, ya, berusaha untuk menyadari nafas itu biar nggak lepas. Nah, itu nggak akan terperangkap dalam 4 unsur, ya. Nah, kalau sudah terperangkap, kalau Anda tahu cara melatih sifat
lawannya, opositnya ya. Nah itu Anda bisa latih. Nah itu nanti dia seperti kekusutan yang Anda bisa uraikan. Tapi kalau Anda nggak bisa, nggak tahu caranya, nah itu yang problem ya. Biasanya Bante sarankan untuk relaksasi dulu. Lupain dulu, buka mata dulu, jangan fokus ke nafas. Nah, karena kalau Anda fokus ke nafas dengan salah, nanti Anda akan semakin mencengkeram gitu ya. Nanti akan semakin tegang, mata akan semakin tertekan ya. Tegang di mana-mana, bisa seluruh tubuh jadi keras ya. Nah, daripada begitu lebih baik relaksasi dulu. Nah, tapi kalau masalahnya kacaunya ini karena pikiran ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau terlalu banyak pikirannya, selalu berpikir. Nah, Anda bisa coba dengan menghitung, ya, menghitung nafas. Ya, bagaimana menghitung nafas? Ya, jadi nafas masuk, Anda sadari, keluar, Anda sadari. Kemudian setelah satu pasang nafas masuk dan keluar, Anda hitung 1. Nah, terus masuk, keluar, 2. Masuk, keluar, 3. Nah dengan demikian 4, 5, 6, 7, 8 bisa. Atau kalau Anda mau sampai 10 juga bisa. Tapi disarankan hitung jangan lebih dari 10 dan kurang dari 5. Ya. Nah, jangan 11, 12, 13 nanti sampai 100 baru ingat. Oh, saya malah fokus ke hitungannya bukan ke nafas ya. Nah, tetap ya fokusnya tuh ke nafas bukan ke hitungan ya. Hitungan ini hanya membantu saja Anda tetap fokus dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Nah, tapi kadang meditator meskipun fokus dengan berhitung, mereka tetap banyak pikiran. Nah, biasanya pikiran seperti ini ya, Bante sebelumnya sudah pernah jelaskan ya, ada beberapa bentuk pikiran ya. Pikiran pertama itu pikiran yang kasar yang merupakan prioritas kita sebetulnya. Ya misalnya tiba-tiba kita ditelepon ya, orang tua lagi sakit atau anak sedang sakit atau rumah lagi ada masalah. Nah itu karena merupakan prioritas kita, ya kita nggak bisa nggak memikirkan itu. Memang sesuatu yang harus diselesaikan dulu gitu, harus ambil keputusan dulu misalnya. Nah lebih baik Bante sarankan Anda selesaikan dulu program itu. Karena bagaimanapun kalau Anda duduk meditasi, karena itu lebih prioritas menurut Anda, maka pikirannya akan terus lari ke sana. Nah kecuali ya bukan pikiran sesuatu yang memang Anda sedang pikirkan ya, yang merupakan memang concern Anda ya, prioritas Anda. Nah biasanya pikiran itu jadi acak. Ya. Nah sebetulnya kalau pikiran-pikiran itu bentuknya acak, ya, objeknya acak, nah itu sebetulnya konsentrasi lebih baik daripada pikiran yang kasar ya. Nah waktu kita baru mulai datang ke tempat retret misalnya, pikiran masih kasar, kita masih pikirin tadi mobil saya sudah kunci belum, terus pintu di rumah sudah kunci belum, kompor sudah matiin belum. Nah itu pikiran-pikiran yang kasar ya. Terus tadi ngobrol apa, terus tadi komite ya atau penyelenggara retret tadi nurunin peraturan-peraturannya apa saja. Nah nginget-nginget momen-momen yang dekat sebelum kita meditasi itu adalah pikiran-pikiran yang kasar. Nah tapi mungkin setelah 1 hari, 2 hari kita tetap berusaha fokus ke napas, Nah nanti pikiran-pikiran mulai acak ya. Kadang yang sudah 10 tahun yang lalu kita keinget lagi. Atau ucapan-ucapan orang yang sudah lama kita ingat lagi. Atau aktivitas kita. Atau bahkan sesuatu yang belum pernah kita lakukan ya. Objek-objek halus bisa muncul. Ya. Pikiran-pikiran halus bisa muncul. Nah tapi acak ya. Sebetulnya bukan kita sengaja pikirkan tapi dia muncul sendiri. Nah ada lagi pikiran yang bukan acak tapi malah jelas sekali muncul di pikiran kita. Tapi nggak tahu juntrungannya dari mana ya. Apa sebabnya bisa muncul tiba-tiba muncul aja di dalam pikiran kita. Nah ini semua adalah bentuk-bentuk kilesa sebetulnya. Tapi kilesa yang kasar menghasilkan pikiran yang kasar,
kilesa yang semakin halus akan menimbulkan objek yang semakin halus. Nah, apapun objeknya sebetulnya kita bisa balik lagi ke nafas. Kalau kita peduli, dia akan semakin jelas objeknya. Tapi kalau kita tidak perhatikan, kita acuhkan, kita fokus ke nafas, maka ya itu fenomena itu akan segera berlangsung, berlalu ya. Bahkan tidak muncul lagi bisa. Nah, tapi kalau pikiran yang kasar karena merupakan prioritas kita, ini jadi sulit kita fokus ke nafas. Ya. Nah, oleh sebab itu biasanya Bhante sarankan untuk selesaikan dulu prioritas Anda, ya, ambil keputusan dulu, dan nanti baru meditasi lagi. Nah, yang pikiran yang lainnya yang acak ini ya, itu juga bisa karena Anda terlalu banyak berusaha. Ya, usahanya terlalu kuat. Jadi pikiran itu stres, dia fokus ke nafas itu sembari stres. Jadi makanya pikiran itu meskipun kita mau balik lagi ke nafas, meskipun kita tahu kita harus fokus lagi ke objek meditasi, tapi karena kita terlalu tekan dia, jadi dia semakin lari, semakin kita tekan semakin dia lari gitu. Nah, tapi karena dia itu stres dan tidak ada prioritas, makanya dia mengambil objek yang acak. Nah, atau karena usahanya terlalu lemah, ya, jadi kita sesekali kayak ketiduran atau sesekali ngambil objek yang sembarang. Nah itu jadi bisa karena usaha yang terlalu keras atau yang terlalu lemah. Pikiran itu ngambil objek-objek yang sembarangan. Nah tapi kalau takarannya pas, ya cara fokusnya pas, tidak terlalu juga tidak berlebihan juga tidak terlalu kurang. Nah pikiran tidak lari, dia juga tidak stres, dia semakin nyaman dengan objek. Nah itu bisa semakin dalam, semakin dalam. Nah jadi kacau itu ya, Bhante kurang tahu maksudnya kalau pikiran-pikiran halus seperti mengambil objek yang sembarang itu sebetulnya Anda tinggal perlu set ulang batinnya ya. Yang penting usahanya jangan terlalu kuat juga terlalu lemah. Nah biasanya itu bisa ditanggulangi, Anda bisa meditasi lagi sebetulnya. Nah, tapi kalau karena usaha yang terlalu berlebihan, lalu malah 4 unsur yang semakin mendominasi, nah waktu itu kalau Anda jadi seperti terkurung, terpenjara dalam 4 unsur tersebut, gak bisa lagi fokus ke napas. Ya. Nah itu lebih baik Anda berhenti meditasi, kemudian Anda relaksasi dulu, setelah ketegangannya hilang, baru Anda bisa mulai meditasi lagi dengan cara yang benar. Aduh, terima kasih Bhante. Nanti dilanjut ke pertanyaan dari Bapak atau Ibu Xiaowi Gui. Wandami Bhante, melanjut penjelasan Bhante tentang nafas masuk dan keluar yang idealnya mesti sama panjang. Yang saya alami, nafas masuk pendek dan nafas keluar lebih panjang, sekitar 3-4 kali lebih panjang. Dan saya memang ada gejala sinus. Jadi bagusnya objek meditasi saya apa ya? Apakah anapanasati bisa dilanjutkan atau ganti objek? Saya ada coba kasina warna, tapi mental image yang muncul di pikiran adalah warna negatifnya. Misal warna biru jadi kuning, belum bisa warna original. Terima kasih Bhante. Oke. Jadi waktu pertama-tama ya, Bhante kasih tahu bahwa orang yang punya sinus bukan berarti nggak bisa meditasi anapanasati. Ya. Mungkin juga karena tergantung berapa parah sinusnya ya. Nah, jadi kalau mungkin tidak terlalu parah, tidak terlalu ngeblok ya, Anda tetap bisa meditasi ya. Nah, kayak seperti misalnya Bhante, sebetulnya Bhante bukan sinus, tapi di tulang hidung Bhante, itu di sebelah kiri ini, tulang rawan ya, seperti telinga ini ya, tulang lembut. Dia hampir menutupi lubang hidung kiri. Sementara kebanyakan Bhante menggunakan lubang hidung yang sebelah kiri daripada kanan. Ya, kanan ini jarang berfungsi, kadang berfungsi juga ya. Nah, tapi kebanyakan Bhante pakai sebelah kiri. Jadi kiri itu tinggal 1/3 sebetulnya daripada keseluruhan lubang. Ya. Nah jadi Anda jangan khawatir ya. Dan Bhante juga
perhatikan ada beberapa meditator meskipun mereka punya sinus ya, mereka bisa meditasi. Ya, bukan berarti punya sinus nggak bisa fokus dengan baik ya. Nah mungkin ya kalau Anda misalnya nafas masuk cepat atau pendek, lalu nafas keluarnya jadi panjang 3-4 kali lebih panjang, itu juga nggak selalu karena sinus. Ya. Nah tapi kalau Anda punya sinus, kemungkinan bisa terjadi. Nah tapi kadang-kadang itu karena kita kontrol. Ya. Waktu kita tuh mau fokus dengan lebih jelas, kadang-kadang kita juga jadinya memperlambat nafas itu. Nah kenapa masuk lebih sering, lebih cepat ya? Karena kita kalau udah kehabisan nafas, kita akan otomatis masuknya cepat ya. Masuk gitu ya, karena di dalam udah kurang oksigen ya. Nah tapi karena kita mau fokus dengan jelas ya, jadinya kita yang dorong, yang keluarnya yang kita tahan. Jadi nah kayak seperti itu, nah itu enggak bagus. Nah kalau Anda bisa usaha sedikit ya, dorongnya itu kalau karena sinus ya, Anda bisa dorong dengan lebih, dengan agak sengaja gitu ya dorongnya. Jadi bukan dengan dikendalikan, tapi Anda berusaha dorong lebih kuat dari biasanya. Nah, coba Anda bikin seimbang ya. Nah, kalau bisa konsentrasi dengan seperti itu lebih bagus. Nah, tapi kalau misalnya Anda merasakan bahwa makin lama Anda makin sesak, ya, nah biasanya itu antara nafasnya, aliran nafas jadi terganggu, atau Anda juga bisa karena mau fokus dengan detil atau dengan jelas sehingga Anda mengendalikan nafas, ya, Anda berusaha terlalu kuat, itu juga bisa bikin makin lama Anda makin sesak. Khususnya pada saat nafas itu semakin halus, ya. Nah biasanya sesaknya baru saat nafas itu jadi halus. Nah itu tanda-tanda orang yang mengontrol nafas atau usahanya terlalu besar. Atau juga karena memang ada masalah pernafasannya seperti hidungnya blok kalau pada saat flu dan lain-lain. Nah tapi kalau Anda setelah beberapa lama Anda rasakan Anda tidak bisa fokus dengan baik karena nafasnya tidak lega ya. Nah itu Anda bisa ambil objek meditasi yang lain. Nah kalau Anda sudah coba misalnya kasina, ya Anda fokus ke biru lalu jadi kuning. Nah saran Bante kenapa Anda tidak fokus ke kuning ya? Kenapa Anda paksa fokus ke biru? Ya, nah udah Anda fokus aja ke kuning. Nah kalau Anda bisa fokus dengan mudah kuning, mungkin dulunya Anda latihnya kasina kuning. Ya, jadi kalau Anda fokus ke biru, lalu berubah jadi kuning gitu ya. Nah itu bisa jadi karena parami Anda dulu sering latih kuning, lalu apapun yang Anda latih jadinya kuning lagi gitu. Nah coba Anda fokus ke kuning, ya warna kuning, kuning, kuning. Nah kalau mudah ya nggak apa-apa, justru bagus ya. Jadi Anda konsentrasi jadi lebih mudah. Nah tapi hati-hati waktu meditasi kasina ya, itu pertama kita harus visualisasi. Dari sesuatu yang kita lihat dengan mata, ya, itu kalau bagi mereka yang belum punya konsentrasi, nah mereka harus lihat dulu objek di luar warna kuning, ya. Kalau bagusnya agak besar, mungkin 1 jengkal lebih sedikit gitu ya. Nah, bikin lingkaran warna. Nah kalau Anda suka kuning, Anda bikin kuning. Nah Anda taruh di depan mata Anda, tidak boleh terlalu jauh juga, tidak boleh terlalu dekat ya. Mungkin sekitar 1 rentangan tangan gitu ya, nah di depan Anda. Nah, Anda fokus dulu dengan mata, Anda perhatiin kuning, kuning, kuning. Kemudian kalau sekiranya sudah mulai terekam gitu kuningnya, nah Anda tutup mata. Terus Anda usahakan visualisasikan kuning tadi. Nah, kuning, kuning, kuning. Kalau muncul, bagus Anda pertahankan. Nah kalau dia lenyap, kalau hilang, Anda buka lagi, lihat lagi, kuning, 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 begitu. Nah, sampai dia terekam. Waktu Anda tutup mata, Anda juga lihat kuning, kuning, kuning.
Nah, kalau bisa seperti itu, nah Anda berusaha pertahankan. Nah, pelan-pelan kalau dia stabil, Anda extend ya, Anda perbesar 1 inci ya. Nah, kemudian pertahankan lagi kuning. Nah, kalau dia stabil, Anda perbesar lagi ya, 1 inci lagi atau 2 inci, kuning, stabilin dulu. Kalau dia nggak stabil, mulai bergetar, nah Anda jangan tambah lagi, fokus itu dulu, kuning. Nah, kalau dia stabil, baru boleh Anda perbesar lagi. Nah, sampai kemanapun Anda lihat semuanya kuning, ya, atas bawah, kanan kiri semuanya kuning, seperti tembok kuning gitu ya. Nah, waktu itu Anda fokus aja di tempat yang paling nyaman. Anda fokus biasanya kan di depan kita ya, area sekitar depan kita. Nah, Anda fokus di satu tempat gitu, kuning seperti itu ya. Nah, mungkin aja kuningnya akan berubah, yang nggak sama dengan kuning yang Anda tadi lihat, kasina kuning, bulatan kuning itu ya. Kualitas kuningnya mungkin berubah ya. Nah, nggak apa-apa ya, nggak perlu selalu dipertahankan kuning yang tadi. Jadi selalu harus bulat seperti itu, harus selalu kuning seperti itu ya, enggak juga ya. Kalau dia masih kuning enggak masalah, pertahanin aja kuning gitu. Nah, nanti dia bisa makin cerah, bisa makin terang, nah itu bagus ya. Pertahanin aja kuning seperti itu. Aduh. Terima kasih Bante. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rudi. Wandami Bante, boleh nggak kita meditasi diiringi mantra atau musik relaksasi? Terima kasih. Ya, jangan ya. Karena itu kan gangguan. Dan nanti kalau kalian waktu kita mati, apakah kita masih bisa mengharapkan itu terus diputar ya? Dan takutnya apa? Kita melekat malah sama suara itu ya. Kita enjoy, kita menikmati, nah kita malah jadi larut ya secara emosi, kita nikmati gitu. Nah, kalau kita nikmati seperti itu objek indera atau bukan? Nah, itu objek indera ya. Nah, kemelekatan seperti itu kalau kita meninggal ya, bukan alam yang baik ya. Nah, kecuali itu parita, itu lain hal ya. Nah, terus kita sembari renungkan ya, arti dari parita tersebut. Nah, ini kusala ya. Nah, tapi kita nggak tahu ini suara apa ya. Terus kita menikmati misalnya kicauan burung, bunyi air, bunyi angin dan lain-lain, gerimis gitu ya. Nah, ini bisa jadi menimbulkan kemelekatan yang baru ya terhadap objek indera. Nah, biasanya itu aku salah ya, bisa jadi lobha. Nah, jadi kalau bisa fokus aja ke objek meditasi. Yang namanya ini adalah latihan batin ya. Sama aja kayak kita melatih fisik ini, waktu kita angkat beban awalnya nggak bisa berat dan nggak bisa berkali-kali dan nggak bisa lama ya. Stamina kita masih jelek ya, masih lemah. Nah, tapi kalau kita semakin nggak latih, stamina kita semakin turun, fisik kita semakin lemah, kita semakin males-malesan, pengennya capek terus ya, lelah terus sepanjang hari, kayak tumpul batinnya, fisiknya juga kayak nggak fresh gitu ya. Itu akibat karena kita nggak latih fisik ini. Nah, begitu juga batin kita. Kalau kita nggak latih ya, batin ini nggak bisa semakin tajam, nggak bisa semakin jernih, nggak bisa semakin fokus ya. Bagaimanapun semuanya itu selalu mulai dari nol. Nah, kalau kita sering baca parita ya di kehidupan sehari-hari, itu juga sebetulnya bantu kita fokus ya. Nah, tapi baca parita tentunya bukan sembari berpikir sana sini ya, karena sudah hafal jadi kita baca parita tapi pikiran kita mengembara ke sana kemari, bukan begitu. Tapi kita tetap fokus, kalau bisa kita memahami artinya itu lebih bagus ya, itu manfaatnya maksimum. Nah, jadi itu membuat kita batinnya mulai biasa fokus ya. Terus kalau kita suka baca buku, biasanya orang yang baca buku suka baca buku ya, pikirannya mudah fokus. Nah, juga kalau orang yang
masih belajar, terus sering menghafal ya. Nah itu biasanya batinnya lebih mudah fokus. Ya. Nah terus tinggal kita aplikasikan waktu kita meditasi. Ya sebetulnya cara fokus itu sama aja. Ya, tinggal kita di set ulang, usaha tidak perlu terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah ya. Oleh sebab itu, kenapa sekarang di dunia ini banyak orang suka meditasi ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang bukan Buddhis pun ya, mereka juga mengimplementasikan program-program meditasi untuk karyawan gitu. Untuk apa sebetulnya? Karena terbukti ya dengan meditasi yang 5 menit pun ya, itu konsentrasi mereka atau fokus mereka pada saat kerja itu bisa meningkat. Ya. Nah oleh sebab itu jangan sepele ya, 5 menit pun kalau kita bisa fokus dengan baik ya, itu akan memberikan dampak dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah khususnya anak-anak kalau bisa meditasi itu bisa jadi waktu mereka belajar itu fokusnya lebih mudah ya. Nah begitu juga kita ya, apalagi orang yang mulai berumur, justru kita lebih harus meditasi. Karena pikiran kita semakin tumpul. Nah memori kita ya semakin mudah lupa ya, semakin pikun. Nah kalau kita rajin meditasi ya, fokus kita itu bisa lama-lama makin kuat. Nah oleh sebab itu kalau orang yang meditator ya pada saat meninggal batinnya itu enggak bingung, enggak tumpul ya. Nah, tapi masih bisa meditasi dengan baik. Ya tentu aja ya waktu kita sehat ya mungkin kita bisa 100%. Tapi waktu kita mau meninggal ya kita mungkin enggak bisa mengharapkan 100%. Nah oleh sebab itu ya mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih muda, yang muda ya. Nah itu kita harus siapkan kualitas batin kita ini. Kalau bisa jangan terlalu drop ya waktu kita sakit atau waktu kita menghadapi kematian. Jadi kita siap batin kita untuk menghadapi proses momen-momen di mana fisik kita sudah sangat lemah seperti itu. Aduh. Yuk, Kang Amita, terus semangat meditasi ya, mumpung masih sehat dan kuat. Baik Bante, kami berikan kesempatan dulu Bante untuk yang bertanya langsung ya. Boleh. Untuk kami minta bertanya langsung, mohon bisa langsung ke to the point pertanyaannya dan cukup satu pertanyaan aja ya. Nanti kita akan berbagi dengan kami minta yang lain. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Robert dan Lince. Silakan bisa di unmute suaranya Bapak Robert dan Lince. Menyampaikan pertanyaan, silakan. Wandami Bante, sebelumnya perkenalkan nama saya Richard, saya anaknya Pak Robert dan Bu Lince, dan saya ikut meditasi. Yang saya mau tanyakan Bante, bagaimana cara membedakan nafas yang alami dan buatan? Karena di awal meditasi saya cukup yakin kalau nafas saya terasa alami, tapi lama-kelamaan saya mulai ragu, nafas saya ini alami atau dibuat-buat. Mohon bimbingannya Bante. Yang paling mudah untuk membedakan nafas alami atau nafas dibuat-buat ya, itu adalah bagaimana sikap kita pada saat fokus ke nafas. Apakah kita mengusahakannya atau kita itu seolah-olah hanya mengamati saja. Nah, jadi misalnya kalau kita melihat ke pintu gitu, oh itu ada orang masuk, oh ada orang keluar. Masuk keluar, seperti itu. Nah itu berarti kita sedang mengamati, ya seolah-olah kita itu bukan kita yang bernafas, ya, tapi kita hanya mengamati nafas. Nah itu berarti nafasnya alami. Nah kecuali seolah-olah kita mengusahakan nafas. Nah waktu itu berarti nafasnya nggak alami. Itu yang paling signifikan perbedaan diantaranya. Baik Bante, selanjutnya ke pertanyaan yang sudah masuk juga Bante. Wandami Bante, bagaimana tips untuk menghilangkan total kemarahan, keserakahan, kebencian, iri hati, dendam, atau semua yang membuat penderitaan? Terima kasih Bante. Ya, kalau mau menyingkirkan kotoran batin itu ya,
kita perlu tahu akarnya apa. Ya, kenapa kita punya kotoran batin? Kita semua mau menyingkirkan kotoran batin, dan kita pada saat kotoran batin muncul, kita nggak ada yang happy. Kita tahu rasanya menderita kalau kotoran batin muncul, tetapi kenapa meskipun kita sudah berusaha, kotoran batin tetap aja muncul lagi. Ya. Nah, jadi kita harus tahu kenapa kotoran batin muncul. Atau kenapa kita punya kotoran batin. Jadi Buddha jelaskan, ya, kita itu punya kotoran batin karena kita tidak tahu. Ya. Nah, Bante kasih perumpamaan, misalnya kita pergi belanja, ya. Terus kita lihat ada satu barang kesukaan favorit kita, barang favorit yang kita memang tunggu-tunggu gitu ya. Sekarang sudah ada yang jual. Ya. Nah, waktu kita lihat dari samping, ya, itu bagus, sempurna. Tapi waktu kita lihat samping berikutnya yang nggak kelihatan, yang di belakangnya mungkin atau bawahnya gitu, ternyata kita ngelihat, oh ada cacatnya gitu. Seperti misalnya kalau kita lihat permata atau misalnya mutiara gitu ya, dari depan kita lihat, oh sempurna, warnanya bagus, mengkilap ya. Tapi waktu kita balik, oh ada cacatnya, ada gompal sedikit, atau bahkan ada nggak begitu bersih, ada butek, ada kotor gitu, titik hitam. Nah, jadi tadinya kita udah mau beli ya, kita mau ambil. Tapi setelah kita lihat, ya ada cacatnya. Nah, terus kita langsung apa? Hilang feeling ya, ilfeel. Ya. Jadi kita pun nggak mau lagi, nggak mau beli yang itu. Kalau mau mah yang baru ya, yang sempurna. Nah itu ya, jadi sebelum waktu kita tidak bisa melihat cacat dari apa yang kita suka, kita muncul kekotoran batin. Kita mau, ya, kita suka, kita melekat. Tapi waktu kita bisa melihat cacat dari barang ini, nah, kemelekatan kita hilang. Ya, kita udah nggak mau lagi. Nah jadi awalnya kita tidak tahu karena yang kita lihat cuma satu sisi. Nah setelah kita tahu, kita bisa melepas kemelekatan itu. Nah seperti itu juga ya, Buddha bilang makhluk-makhluk itu karena tidak tahu, makanya mereka melekat, benci, marah, dendam, iri, dan lain-lain. Kalau seandainya mereka tahu cacatnya, ya. Nah cacatnya tuh apa sih? Misalnya telepon baru, nggak ada cacatnya, ya bagaimana? Terus apakah kita biarin kemelekatan kita muncul kalau kita nggak bisa melihat cacatnya? Ya. Nah cacatnya itu adalah bukan yang kita bisa lihat dengan mata. Ya. Atau misalnya ya kita tahu ya barang ini. Tapi misalnya barang ini juga kita bisa renungkan, oh satu hari dia akan rusak. Nah ini juga bisa kita renungkan cacatnya ya. Jadi maksudnya barang apapun sebetulnya ya, materi apapun ya, bahkan makhluk hidup misalnya pacar kita, istri kita, suami kita, anak kita ya, rumah kita ya, telepon kita. Nah semuanya itu kan satu hari pasti terpisah dari kita, pasti rusak ya. Nah itu kalau kita bisa merenungkan cacatnya seperti itu, bahwa segala sesuatu itu di luar kendali kita, nah kemelekatan atas barang itu bisa teredam. Ya. Nah khususnya cacat dari semua hal ya, meskipun kadang kita nggak bisa melihat cacatnya, tapi pada dasarnya semua barang ya, baik yang hidup maupun yang benda mati, semua itu punya anicca, dukkha, anatta. Ya. Jadi tidak kekal, membawa penderitaan. Semua yang tidak kekal pasti membawa penderitaan. Tidak pernah kita merasa puas, ya. Tidak bisa puas, tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kemudian karena muncul lenyap dan membawa penderitaan, jadi itu di luar kendali kita, ya, anatta. Jadi kemunculannya kita tidak bisa tahan, ya, jangan lenyap. Dan kelenyapannya pun kita tuh nggak bisa tahan, jangan lenyap, ya. Muncul aja terus, jangan lenyap. Atau lenyap aja terus, jangan muncul. Nah karena tidak bisa kita kendalikan seperti itu, makanya anatta itu di luar kita, di luar kendali kita. Ya. Nah, tidak ada aku di sana, ya, itu bukan milikku. Kalau yang sungguh-sungguh disebut dengan aku,
ya kita bisa kendalikan, ya kita bisa sesuai apa yang kita inginkan dia terjadi. Ya, oleh sebab itu, karena bukan milikku, oleh sebab itu dia terjadi di luar keinginan kita. Nah, karena semua hal di dunia ini, anicca dukkha anatta, ya, jadi semuanya itu memiliki cacat. Ya. Nah, kalau kita bisa merenungkan cacatnya ini, maka kita tidak melekat pada apapun. Nah, tapi biasanya ya kalau di awal, mungkin kita tahu bahwa segala sesuatu itu anicca dukkha anatta. Nah, tapi karena pengetahuan kita itu tidak mendalam, ya, tidak menyeluruh, oleh sebab itu dia hanya sekejap aja muncul, kemudian kotoran batin bisa muncul lagi. Nah, oleh sebab itu Buddha suruh kita apa? Lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, ya, berulang kali, sampai persepsi kita akan dunia itu berubah. Bahwa segala sesuatu itu hanya anicca dukkha anatta aja. Nah, setiap kali kita melihat, mendengar, mencium, merasa, ya, dan berpikir, ya, yang kita lihat hanya anicca dukkha anatta saja. Nah, kalau kita bisa latih sampai seperti itu, ya, maka persepsi kita terhadap dunia yang kekal, yang membawa kebahagiaan, nah, itu jadinya hilang, ya, persepsi kita. Nah, waktu itu jadi kebahagiaan itu kita bukannya kita nggak merasa bahagia, tapi kita merasa bahagia, tapi kita juga tahu bahwa kebahagiaan ini apa? Akan lenyap semu, ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak melekat. Ya, jadi arahat bukan berarti nggak bahagia loh, ya. Arahat tetap bahagia, tapi tidak melekat, ya, karena tahu kebahagiaan hanya datang dan pergi oleh karena sebab akibat. Ya, sebabnya ada, maka dia akan muncul. Kalau sebabnya udah lenyap, maka dia akan lenyap. Nah, karena memahami itu, karena persepsi akan dunianya berubah, makanya makhluk-makhluk itu bisa merealisasi pencerahan. Nah, makhluk-makhluk yang merealisasi pencerahan, makhluk-makhluk yang sudah tercerahkan, persepsi akan dunianya nggak sama dengan orang pada umumnya. Nah, oleh sebab itu, karena persepsinya selalu benar, ya, pandangannya selalu benar, ya, bahwa dunia ini adalah anicca dukkha anatta, tidak ada aku. Ya. Nah, oleh sebab itu dia nggak bisa berputar, ya, di dalam samsara itu seperti makhluk pada umumnya. Ya, kalau makhluk pada umumnya akan terus berputar, nah mereka itu ada batasannya. Ya, kalau yang mencapai pencerahan pertama itu maksimum 7 kali. Itu pun kalau dia tidak lanjutkan meditasinya, ya. Kalau dia lanjutkan meditasinya bisa lebih cepat, ya, bahkan tidak terlahir lagi pun bisa, ya. Nah, jadi sebetulnya intinya karena kita tidak tahu, makanya kita itu melekat, benci, marah, iri. Misalnya, ya, sama istri, kenapa kita marah? Sama suami, kenapa kita marah? Atau sama sesama pekerja kita, karyawan kita, ya, atau sama bos kita, kenapa kita iri kadang? Kenapa kita pelit, ya? Karena sebetulnya kita tidak tahu secara alaminya sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Kita iri seseorang mendapatkan status atau dihormati atau mendapatkan harta, ya. Kenapa kita nggak dapat? Padahal kita secara kualitas mungkin lebih baik dari orang itu, tapi kenapa orang itu yang dapat? Nah, kalau kita renungkan bahwa segala sesuatu itu hanya sebab akibat, ya, kalau kita tahu, kalau kita punya pandangan yang pasti, ya, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena sebab akibat, kita nggak akan iri. Ya. Terus kalau kita tahu bahwa segala sesuatu anicca, tidak kekal, ya, dukkha, membawa penderitaan, kita nggak akan pelit. Ya. Nah, juga kita nggak akan membenci orang, karena setiap orang itu adalah orang yang baru. Kenapa dia itu ngeselin? Ya, mungkin dulu dia pernah marahin kita. Ya, setiap kali kita ngelihat dia, kita ingat bahwa dia dulu pernah marahin kita. Dia pernah fitnah kita, dia pernah nyakitin kita.
Nah, padahal orang ini kan mungkin dulu dia nyakitin kita karena dia marah ke kita, mungkin dia ada problem di rumahnya ya, mungkin dia dipecat atau dijewer sama istrinya ya. Jadi karena dia ada problem, maka moodnya nggak bagus, makanya dia marahin kita. Tapi hari ini dia enggak ya, dia baru dapat lotre gitu ya, dia baru dapat promosi, dia happy, dia orang yang baru sebetulnya. Nah kalau seandainya kita bisa melihat bahwa setiap orang itu adalah orang yang baru ya, bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, dukkha, dan anatta, ya kita akan mudah memaafkan orang, kita bisa mudah toleransi, ya. Ada orang cacat, ada orang jenius, ada orang pintar, ada orang cantik, ada orang tampan. Nah masing-masing karena sebab akibat aja ya. Nah kenapa saya jelek, ya? Kenapa saya selalu sial, dan lain-lain. Nah itu juga karena sebab akibat aja. Nah kalau kita bisa merenungkan dhamma seperti ini ya, nah kita bisa meredam kilesa kita redam kekotoran batin kita. Nah kalau kita sering renungkan pada saat dimana sampai kita persepsi akan dunia itu berubah, nah kita bisa senantiasa menjaga kestabilan emosi kita, ya batin kita senantiasa tenang. Kotoran batin itu enggak mudah menyerang kita. Nah seperti itu. Nah sampai kalau kita pemahamannya akan dunia ini semakin dalam ya, nah, maka kilesa itu bahkan kita bisa potong di akarnya ya, nggak muncul lagi. Nah setahap demi setahap kita menjadi orang yang semakin suci. Nah itu akarnya sebetulnya adalah ketidaktahuan. Ya. Sadu, Bante. Bante, masih ada 3 yang ingin bertanya langsung, Bante. Mohon izin, Bante. Oke, boleh. Iya, silakan kepada Miss Ingrid Teng untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Silakan, Miss Ingrid. Selamat malam, Bante. Pertanyaan saya ini, Bante. Tadi ketika saya meditasi, ketika ingin fokus ke nafas di bawah hidung ini, Bante, tiba-tiba nafas itu terasa kayaknya tegang di sini ya, Bante, di sekitar hidung tengah. Kemudian di kepala kanan itu membesar, Bante. Nah itu kenapa ya, Bante? Dan bagaimana, Bante, solusinya? Kepalanya membesar. Ya, seakan-akan besar gitu, Bante. Oh iya. Di sebelah kanan, jadi di sebelah kanan, dan nafas itu, hidung itu terasa kayak tegang gitu, Bante, di pertengahan ini. Saya berusaha untuk fokus ke nafas saya, sempat dapat, Bante, tapi tiba-tiba ini tegang lagi, Bante. Kemudian kepala di sebelah kanan itu membesar. Tadi saya berusaha mengalihkan dengan metode meta bawana. Saya sharing meta ke salah satu misi yang saya dekat, gitu, Bante. Kemudian saya berusaha kembali ke nafas lagi. Pasti begitu lagi, Bante, di tengah ini tegang, kepala saya langsung membesar, Bante. Nah itu kenapa ya, Bante? Jadi waktu kita fokus ke nafas, kita harus tahu apa itu nafas. Ya. Kalau kita sebetulnya kalau kita bisa seperti menunggu, ya, coba kita dengan rileks gitu, nggak usah taruh di depan sini, ya, sekitar sini aja, ya, nggak perlu spesifik, ya, nggak perlu tempat yang spesifik. Kita hanya menunggu aja. Nah, saya mau tahu sekarang apa yang terjadi sama napas. Nah, kita tunggu. Oh, dia masuk. Oh, dia keluar. Oh, dia masuk. Nah, seperti itu aja. Kalau kita sikapnya bisa menunggu seperti itu, nah itu sebetulnya nafas. Kita fokus di nafas. Jadi jangan bingung ya. Objek nafas itu sebetulnya sederhana. Ya. Nah, kalau kita bisa mensederhanakan cara pandang kita ya, sebetulnya objek ini mudah kita pegang. Ya. Nah, cuma
Yang sulit itu sebetulnya mempertahankan kesadaran kita kepada nafas. Itu yang lebih sulit. Sebetulnya objeknya sangat sederhana. Siapapun bisa menyadari nafas. Ya. Bahkan anak kecil pun bisa menyadari nafas. Karena yang penting kita tahu apa yang terjadi sama nafas di luar sini, di depan sini. Jadi kita tidak perlu tahu spesifik tempatnya di mana. Pokoknya kalau kita sudah tahu aja ada nafas, apa yang terjadi sama napas, sebetulnya kita itu fokus napas di tempat dia menyentuh. Ya, jadi, tapi kita tidak fokus ke tempat sentuhannya. Ya, jadi kita cuma tahu itu aja. Nah, waktu misalnya mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman di sekitar hidung, ya, atau di tempat lain. Nah, kalau Anda bisa acuhkan, ya, terus tetap fokus ke nafas dengan rileks seperti menunggu. Hanya mengamati nafas saja ya, tidak bernafas tapi mengamati nafas. Ya tentu saja itu karena bernafas lalu Anda mengamati nafas ya. Tapi maksud Bante nggak seperti orang yang terlibat dalam proses pernapasan tersebut. Nah kalau Anda bisa seperti menunggu hanya mengamati saja, nah itu lebih bagus maksud Bante ya. Nah kalau Anda bisa fokus begitu ya, mungkin sedikit ada rasa tegang di sekitar hidung ya. Tapi kalau Anda bisa acuhkan, Anda acuhkan aja. Kalau Anda tetap bisa fokus ke nafas ya, Anda fokus ke nafas aja terus ya. Nah jangan perhatiin sensasi itu karena dari sedikit ya dia bisa makin lama makin keras, makin lama makin jelas. Nah yang khawatirnya biasanya meditator malah perhatiin itu terus ya. Nah nanti malah susah mau fokus ke nafas lagi ya. Nah, nantinya akhirnya kayak terkunci dalam rasa tersebut. Akhirnya nggak bisa keluar fokus ke nafas lagi. Nah itu lebih berbahaya ya. Jadi mumpung belum seperti itu, jadi fenomena apapun ya kita abaikan. Nah begitu juga ya kalau merasa seperti kepala ini membesar atau mengecil atau tubuh ini seluruh tubuhnya membesar. Nah itu juga semua jangan diperhatikan. Jadi kembali lagi kita harus ingat nafas, kembali lagi kita ke nafas. Ya. Nah itu sebetulnya apa yang terjadi, kenapa seperti itu hanyalah persepsi aja ya. Karena biasa kita itu mengetahui dunia itu dengan 5 indera ya. Karena kita lihat baru kita kurang lebih tahu jarak dari sini ke pintu itu 5 meter misalnya. Nah, terus ruangan ini seberapa besar? Karena kita menangkap ya konsep ruang dan waktu itu dari mata, telinga, hidung, lidah dan sentuhan tubuh. Ya, kadang kita nggak melihat tapi dengan menyentuh kita bisa kira-kira tahu bentuknya seperti ini, besarnya seperti ini. Jadi konsep ruang itu kita bisa dapat. Nah, tapi waktu kita fokus ke nafas ya, lama-lama karena 5 indera ini tertutup ya, kita tidak pakai. Oleh sebab itu kadang-kadang konsep akan ruang dan waktu itu jadi acak ya. Karena misalnya ya kalau kamera kita ya mati ya, jadi kita nggak tahu, kira-kira aja kita lihatnya ya. Ruangan ini kira-kira ada orang atau enggak kayak gitu ya. Nah jadi itu karena 5 indera ini mungkin kita udah enggak pakai lagi karena kita fokus pakai batin kita ya. Jadi konsep akan ruang dan waktu itu biasanya jadi acak. Nah jadi karena kita pakai batin kita untuk mengamati nafas. Jadi persepsi akan nafas, persepsi akan ruang ya, kadang badan kita ini kita berasanya jadi besar atau badannya jadi kecil. Nah itu karena konsep akan ruangnya jadi acak aja ya, nggak masalah. Terus kadang kita fokus berasanya cuma sebentar atau kadangnya berasa lama banget gitu ya. Padahal sekali kita buka mata, baru 5 menit gitu ya. Nah itu karena konsep akan ruang dan waktunya jadi acak ya. Karena waktu kita masuk ke dimensi batin ya segala sesuatu itu tidak seperti yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh dan lain-lain. Nah tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan kita mengembangkan melihat segala sesuatu, melihat fenomena itu dengan batin.
Jadi batin bisa mencium, batin bisa melihat, batin bisa mengecap, batin bisa menyentuh, ya. Batin bisa ngapain aja. Nah itu nanti ya, itu yang keterampilan yang perlu kita kembangkan di tahap yang lain. Ya. Tapi di sini selama kita fokus ke nafas aja terus ya, yang lainnya abaikan aja. Ya. Mau badan ini meledak kayak, mau badan ini jadi kecil seperti debu kayak ya, kita fokus aja, kita nggak peduli. Balik lagi ke nafas, balik lagi ke nafas, balik lagi ke nafas. Nah, nanti lama-lama fenomena itu udah nggak acak lagi ya. Nah itu kalaupun acak pun kita abaikan, nggak acak pun kita abaikan. Jadi sebetulnya kita nggak mau peduli apa yang terjadi sama badan ini ya. Nah kita fokus aja nafas, 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 nafas. Nah dengan demikian kita pasti meditasinya lebih baik dan nggak akan ada hal-hal hambatan ya, fenomena-fenomena yang bikin kita jadi aneh gitu ya. Terima kasih Bante. Ya. Aduh. Terima kasih Bante, terima kasih Miss Ingrid Teng. Selanjutnya pertanyaan kami persilakan untuk Bapak Bernard Huta Barat. Silakan Pak Bernard Huta Barat, pertanyaan langsung to the point dan cukup satu pertanyaan. Silakan Pak. Ya, Namo Buddhaya Bante. Selamat malam. Namo Bante, Buddhaya. bagaimana menyederhanakan pikiran yang ruwet? Maksudnya diuraikan secara, apakah meditasi bisa pelan-pelan ya menyederhanakan pikiran kita. Terima kasih Bante. Iya, bisa sekali ya, dengan meditasi itu bisa menguraikan pikiran yang ruwet ya. Kadang-kadang Bante juga banyak diskusi, banyak problem ya, meditator, terus murid-murid juga banyak problem. Wihara juga banyak problem, Kapia juga banyak problem ya. Kadang ruwet gitu ya, udah meditasi aja. Nah nanti ya semuanya teruraikan gitu ya. Jadi waktu sebetulnya bukan masalahnya tuh jadi tidak ada, bukan ya. Tapi karena pikiran kita itu yang tadinya banyak informasi ya, terlalu banyak kontak dengan objek-objek, kita melihat banyak objek dan lain-lain. Karena banyak objek ini ya, jadi seperti komputer ya, kalau komputer itu kita banyak buka ya Windows-nya, terus kita running semua program itu bersamaan ya, jadi dia juga jadi bingung ya, lama-lama dia konslet juga ngehang ya. Nah makanya kadang-kadang kita ngapain? Kita bersihin file-file yang nggak perlu ya, terus kita defragment ya. Jadi defragment itu sebetulnya file-file itu disusun lagi dengan rapi. Nah jadi waktu kita meditasi itu Bante suka kasih perumpamaan seperti defragment itu ya, komputer itu kayak disusun lagi file-filenya. Nah waktu kita konsentrasi hanya ke satu objek aja, itu berdiam di sana, nah ya batinnya kan jadi jernih lagi. Nah sebetulnya problem yang di luar bukannya tiba-tiba langsung hilang, bukan ya. Tapi dengan batin yang jernih, waktu kita menghadapi lagi problem tersebut, nah kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas gitu. Nah juga kadang problem itu menjadi semakin ruwet itu karena kita terlibat secara emosi. Nah jadi kadang kita kalau sudah terlibat secara emosi itu kita nggak bisa berpikir lagi dengan jernih gitu ya. Nah jadi kita balik lagi fokus meditasi. Nah, setelah kekotoran batin itu teredam ya, nah, waktu kita pikirin lagi problem tersebut, kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. Seolah-olah otomatis ya, tapi nggak bisa. Kadang-kadang itu juga tergantung pengalaman kita menyelesaikan masalah ya. Nah jadi, tapi intinya kuncinya adalah pikiran itu harus jernih menghadapi masalah itu. Nah dengan pikiran yang jernih, kita juga melihat problem itu jadi jernih, dan jadi kita bisa melihat akar masalahnya tuh ini sebetulnya. Nah, jadi kita bisa mengambil keputusan dengan jernih juga gitu. Nah, jadi meditasi bisa mengatasi keruwetan ya, bisa menguraikan batin yang ruwet ya. Sebetulnya enggak usah semakin sederhana objeknya, semakin mudah kita
tenang, ya, semakin bisa kita menguraikan keruwetan di batin kita. Nah, itu juga salah satu manfaat dari samatha bhavana. Sadu. Terima kasih Bante. Pertanyaan terakhir dari Bapak Jack Pangestu. Silakan Bapak Jack Pangestu untuk menyampaikan pertanyaannya dan di-unmute. Andami Bante, Yes. tadi saya melakukan meditasi, itu saya merasakan kebahagiaan. Sampai setelah Bante bicara pun saya masih bisa konsentrasi. Nah, saya melepas konsentrasi setelah merasakan kaki saya sakit Bante. Mohon pencerahan Bante, Nomodana. Oh, Pencerahannya Bante, karena saya sudah bermeditasi kurang lebih 150 hari, tapi masih ngacak-ngacak Bante, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Ada yang bilang istilah kadang-kadang kecelakaan begitu Bante. Terima kasih Bante. Pencerahan aja Bante yang saya alami tadi. oke. Jadi memang kalau kita bisa fokus dengan baik ya, batin kita itu bahagia, tenang ya. Kadang kita muncul juga piti ya, kegiuran waktu meditasi. Nah, tapi apapun pengalaman itu ya, mungkin kalau umat awam ya perlu kali ya merasa mungkin terlalu ruwet kesehariannya, jadi waktu meditasi lalu merasa bahagia ya Anda bisa fokuslah bahagia ya. Atau misalnya waktu batin Anda tenang ya Anda bisa nikmati ketenangan itu ya. Tapi Bante mau kasih tahu bahwa sebetulnya fenomena-fenomena seperti tenang, bahagia itu muncul ya karena Anda fokus ke nafas, karena Anda fokus ke objek meditasi. Jadi dia sebetulnya seperti efek samping ya, yang mana yang baik gitu ya. Nah, tadi kalau Anda lupa objek meditasinya, nanti kebahagiaan ini akan pelan-pelan hilang. Ya. Kalau Anda fokus ke kebahagiaannya, ya, nanti lama-lama dia hilang. Nah, terus kedamaian juga bisa seperti itu ya. Nah, jadi kalau konsentrasi belum kuat ya, waktu Anda fokus ke kedamaian dia akan hilang. Kalau konsentrasi belum kuat, waktu Anda fokus ke kebahagiaan, kebahagiaan itu akan hilang. Nah, daripada hilang ya, lebih baik Anda fokus ke objek meditasinya, misalnya ke nafas. Nah, kalau Anda fokus ke nafas, nanti otomatis ya bisa merasakan bahagia, tenang, hening. Nah, tapi itu pengalaman itu seperti berasosiasi pada saat Anda fokus ke objek meditasi. Jadi sembari Anda fokus ke objek meditasi, sembari Anda merasa tenang, hening, bahagia. Nah, tapi kalau Anda berhenti fokus ke objek meditasi, nah kebahagiaan itu juga nanti pelan-pelan hilang ya. Nah, kalau Anda nggak mau hilang, jadi Anda harus fokus ke objek meditasi terus, begitu ya. Nah, lama-kelamaan memang awalnya ya, yang kasar-kasar fenomenanya yang muncul, misalnya seperti merinding bisa jadi ya. Nah, atau kebahagiaan ya. Awalnya mungkin rasanya seperti heboh gitu ya. Gembira gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi kedamaian, ketenangan, keheningan. Nah, lama-lama keheningan juga akan hilang ya. Yang terjadi apa? Cuma kemanunggalan pikiran. Ya. 100% fokus, 100% sadar. Nah, jadi fenomena itu muncul lenyap ya, nggak perlu kita pertahankan juga ya. Justru akan mengganggu kalau kita mau kembangin konsentrasi. Kecuali kita nggak mau konsentrasi ya, kita mau menikmati ketenangan itu ya. Nah, itu prioritas yang lain ya. Nah, oleh sebab itu meditasi Anda sepertinya sudah benar ya, Anda bisa fokus, kemudian Anda rasa bahagia, terus sembari dengar penjelasan Bante Anda juga tetap fokus, sembari bahagia ya. Nah, itu Anda lanjutkan aja. Berarti cara fokusnya pun udah benar ya. Nah, harusnya Anda pertahankan, Anda pelajari, Anda analisa, Anda ingat bagaimana cara tadi saya fokus ya. Kata Bante ini sudah benar, berarti ini yang saya pertahankan. Nah, lain kali Anda fokus dengan cara yang seperti itu ya. Nah, baru Anda bisa
maju lagi ke tahap berikutnya. Sadu Bante. Sadu. Terima kasih Pak Jack atas pertanyaannya. Anumodami Bante. Waktu sudah menunjukkan jam 9:17 Bante, sudah lewat dari waktunya. Kita akhiri untuk sesi tanya jawab ini Bante. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat chat, kami akan tampung untuk dibahas di minggu depan Bante. Terima kasih sudah partisipasi di sesi tanya jawab ini. Untuk pertanyaan via chat yang sudah masuk, kami akan tampung dan akan bahas bersama di minggu depan. Baik, Mita, mari kita semua bersikap anjali. Kita akan bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang kita malam ini dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa akan dibimbing oleh Biku Nyanukamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Ya, baiklah, sekarang waktunya kita melakukan pelimpahan jasa. Kita limpahkan jasa kebajikan yang sudah kita lakukan dengan menjalankan sila, bermeditasi, mendengarkan dhamma. Nah, jasa kebajikan ini kita limpahkan ke sanak keluarga yang sudah meninggal dan teman-teman yang sudah meninggal, dan kepada semua makhluk. Semoga mereka bisa ikut berbahagia atas jasa kebajikan yang kita lakukan. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita menyingkirkan, menghapus, menghancurkan kekotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, Nibbana. Marilah kita bersama-sama membacanya. Ettawata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhya idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bhagang sabasattanang bhajemi te sabe me samang punya bhagang labhantu sadhu sadhu sadhu. Mita, mari kita semua dengan segala kerendahan hati, kita memohon maaf kepada Biku Nyanukamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan sebelum dan selama acara berlangsung. Mari kita bersama-sama membacakan. Okasa wandami bhante Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu maya katang punyang samina anumoditabang sadu sadu anumodami samina katang punyang maihang databang sadu sadu anumoditabang sadu sadu anumodami okasa dwaratayena katang sabang acayang kamatame bande kamami kamitabang sadu okasa hamami bante. sukhi hotu nibbana sapacayo hotu. Mita, mari kita semua beraspirasi dengan kebajikan yang telah kita lakukan. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanang Kirang Tithatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama.
Buddha sasanang cirang tithatu, Buddha sasanang cirang tithatu, Buddha sasanang cirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodami Bante atas bimbingan meditasi hari ini. Semoga kebajikan yang telah kami lakukan dengan menjalankan sila, mendengarkan dhamma, praktek meditasi, dan melakukan pelimpahan jasa menjadi sebab yang baik, mengkondisikan penghancuran kekuatan batin, dan menjadi sebab yang baik mengkondisikan pencapaian nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, acara malam ini telah berakhir. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante dipersilakan live meeting. Anumodami Bante.